Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum, kembali pada sore hari ini saya ingin menyampaikan dua hadis. Tentu masih berkaitan dengan sesuatu yang membuat kita menjadi bergairah, menjadi semangat, bahkan bisa jadi tidak lagi menghiraukan tentang laparnya perut kita. Karena apa? Karena kita akan tergambar betapa apa yang Allah janjikan kepada kita sekalian, jika benar kita di dalam beribadah saum ini, maka sungguh semua itu akan lebih daripada tergantikan. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Asyam tentang masalah syahra idin la yanqusan, 2 bulan Id yang tidak berkurang. Apa itu? Lafaz ini adalah berasal dari hadis yang beliau bawakan, di mana hadisnya adalah berasal dari salah seorang sahabi bernama Abu Bakrah. Kata beliau, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala, Rasul bersabda, "Syahrani la yanqusan." Ada 2 bulan yang tidak berkurang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? 2 ini oleh Rasul disebutnya dengan syahra idin, 2 bulan yang di dalamnya terdapat bulan atau terdapat hari raya. Apa itu? Yang pertama kata Rasul Ramadan, dan yang kedua adalah Dzulhijjah. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, kata Rasul ada 2 bulan. 2 bulan itu adalah tadi disebut bulan Ramadan yang pertama, dan yang kedua adalah bulan Dzulhijjah. Lalu kata Rasul la yanqusan, berasal dari kata naqsun. Naqsun artinya adalah kurang, yanqusan artinya berkurang. 2 bulan ini tidak berkurang. Maksudnya apa? Adalah berkurang pahalanya, berkurang keberkahannya, berkurang kebaikannya, berkurang pahalanya. Tentu bagi kita yang melakukan ibadah, terutama saum pada bulan ini adalah merupakan suatu kabar gembira. Karena apa? Karena 2 bulan ini adalah kalau kita benar-benar bisa memanfaatkannya untuk beribadah, berhamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala kita tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dua-duanya ada hari rayanya, ada hari di mana kita berbahagia. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, farhatani lis-shaimi, bagi orang yang sedang saum akan mendapati 2 kesenangan, 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, pertama adalah kebahagiaan yang akan didapat pada saat kita berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, pada yang kedua kalinya adalah ketika kita berhadapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, tidak akan berkurang semua pahala yang kita kerjakan pada bulan Ramadan ini, mungkin berupa saum, mungkin berupa qiyam, mungkin berupa tilawatul Quran, mungkin berupa sedekah dan albir dan al-ihsan kepada sesama, dan banyak lagi ibadah-ibadah kita yang kita tunaikan. Kalau kita ingat dengan hadis ini, semua Rasul sebutnya syahr, berarti 1 bulan, 1 paket dengan berbagai agenda dan rincian ibadah kita di bulan ini, tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan bulan Dzulhijjah yang minimal 5 hari ya, bagi orang yang normal melakukannya, dari mulai hari Tarwiyah tanggal 8, kemudian yang kedua adalah hari Arafah tanggal 9, kemudian hari Idul Adha yaitu hari Mina tanggal 10,
berikutnya adalah hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13. Kalau semua ini dilakukan oleh kita, dipenuhi oleh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan mungkin bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji, mungkin dengan saum Arafah, mungkin dengan sholat Idul Adha, dan berikutnya dengan udhiyah, semua syiar-syiar Allah ini yang merupakan pertanda bahwa kita berhamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah taala pahala kita, kebaikan kita, keberkahan kita tidak akan dikurangi sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan pada kita, la yanqusan. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, karena itu bersemangatlah, karena sesungguhnya apa yang akan kita terima nanti akan bisa lebih baik daripada apa yang kita bayangkan. Karena apa? Misalnya saja kita ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun." Barang siapa yang beramal saleh, dia adalah laki-laki, dia adalah perempuan, sama saja, wa huwa mu'minun, dan dia adalah beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kami akan beri dia kehidupan yang baik. Lalu setelah itu, walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan balas mereka, kami akan beri imbalan mereka dengan ajr, dengan pahala, dengan kebaikan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan pada saat mereka hidup di dunia. Ikhwatul iman, oleh karena itu bertuluslah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakinlah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah ini, karena sesungguhnya kalau kita tunaikan semua itu karena Allah, Allah akan berikan pada kita sesuatu yang lebih baik dari apa yang sudah kita korbankan. Ikhwatul iman, satu lagi hadis saya akan tambahkan, bahwa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui salah seorang sahabi bernama Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu, kata beliau, ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah. Kalau orang ini, ya, seorang laki-laki ini yang datang dari jauh ini datang kepada Rasul untuk apa? Coba kita perhatikan. Kata Rasulullah SAW, kata orang ini adalah, ya Rasulullah, ara'aita, wahai Rasul, bagaimana pendapat Anda? In syahidtu an la ilaha illallah, kalau seandainya aku bersaksi, aku bersyahadat, aku bersumpah, aku berjanji bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan yang benar, yang berhak dengan sebenarnya untuk aku ibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian yang kedua, aku bersaksi, aku berjanji, aku bersumpah bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa annaka Rasulullah. Wa shallaitu as-salawatil khams. Kemudian aku salat 5 waktu. Yang dimaksud tentu ikhwatul iman adalah salat fardu 5 kali sehari. Wa addaitu az-zakah. Kemudian aku tunaikan zakat. Kemudian berikutnya wasumtu ramadhana wa qumtuhu. Lalu aku saum di bulan Ramadan dan aku melakukan qiyam pada bulan Ramadan. Kemudian orang ini bertanya, kata beliau, famimman ana? Aku ini termasuk golongan siapa? Allah akan menggolongkan aku ke dalam manusia seperti apa? Ikhwatul iman, ini adalah pertanyaan, tentu pertanyaan yang akan datang. Pertanyaan yang kembali terulang kepada kita. Apa sekarang yang sudah kita kerjakan? Apa yang kita penuhi hidup kita? Salatkah kita? Zakatkah kita? Saum Ramadankah? Dan sebelumnya bersyahaдаtkah? Jika kita lakukan ini, kita ini akan seperti apa? Ini adalah penggolongan, ini adalah pendaftaran, termasuk yang mana yang kita inginkan, ya, apabila kita mati besok. Rasul kemudian menjawab, kata Rasulullah SAW, kalau kamu melakukan syahadat, kamu sholat 5 waktu, kamu tunaikan zakat, kamu saum Ramadan dan qiyam Ramadan, maka kamu akan digolongkan termasuk orang-orang yang minas siddiqina wasyuhada. Subhanallah. Hadis ini
sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Ikhwatul iman, kalau kita ingat bahwa ada beberapa derajat di mana seseorang mempunyai peluang untuk menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana? Apakah kita ingin bersama para nabi? Ataukah ingin bersama orang-orang yang siddiqin sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, atau syuhada yang mereka adalah sampai rela untuk mengorbankan nyawanya, hidupnya, semuanya mereka tinggalkan hanya karena ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena mati syahid. Dan yang terakhir adalah kata Allah Subhanahu wa taala as-salihin. Ada 4. 1 as-nabiyyin, yang kedua adalah as-siddiqin, yang ketiga adalah asy-syuhada, dan yang terakhir as-salihin. Hadis ini memberi isyarat pada kita bahwa kalau kita benar-benar konsekuen mengerjakan, yaitu pertama adalah syahadat, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, kemudian bersaksi dan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sholat 5 waktu, kemudian menunaikan zakat atas harta anugerah finansial yang Allah anugerahkan kepada kita. Sebagian kecilnya hanya 2,5%, kalau itu adalah zakatul mal, kita keluarkan. Lalu berikutnya adalah saum Ramadan dan qiyam Ramadan. Kata Rasul, Anda akan berkesempatan untuk menjadi orang yang tergolong di surga besok sebagai orang yang menghuni orang-orang seperti as-siddiqin dan asy-syuhada. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah saya ingin sampaikan hadis, dan ini adalah menjadi modal bagi kita mumpung masih berada di awal Ramadan. Ingin termasuk golongan yang mana kita? Kita mendaftar pada golongan orang yang mana? Segeralah daftar. Nah, hadis ini, ikhwatul iman, akan memberikan pencerahan kepada kita. Siapa kita dan mau kemana kita. Di dalam hadis, dan hadis ini adalah sahih, ya, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ibnu Hibban, oleh Al-Imam At-Tabrani, oleh Al-Imam Al-Baihaqi, ya, dan juga status hadisnya adalah sahih. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, ya, hadisnya afwan diriwayatkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar, bahwa Rasulullah SAW naik ke atas mimbar. Ya, sahabi yang meriwayatkannya itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, tiba-tiba Rasul itu pada saat menaiki mimbar itu mengucapkan 3 kali, ya, amin, amin, amin. Akhirnya apa? Para sahabat yang ada di sekelilingnya kemudian mempertanyakan hal itu. Setelah Rasul selesai turun dari mimbarnya, qila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka hina sa'idtal mimbar qulta amin, amin, amin. Anda tadi pada saat menaiki mimbar itu, kami dengar Anda mengatakan amin 3 kali. Qala, Rasul kemudian memberikan penjelasan dan keterangan. Kata Rasul, inna Jibril atani, sesungguhnya Jibril mendatangiku. Faqala, kemudian Jibril itu berkata padaku, man adraka syahra Ramadan walam yughfar lahu fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah. Kata Rasulullah SAW meriwayatkan pernyataan Jibril ini, barang siapa yang sempat hidup pada bulan Ramadan, seperti kita sekarang, dia hidup di bulan Ramadan, dia punya kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan, sehingga harusnya kalau kita tahu tentang ini,
kita betul-betul efektifkan waktu kita. Mudah-mudahan Allah berikan apa yang Allah janjikan di dalam hadis ini. Kata Rasul, barang siapa yang sempat hidup pada bulan Ramadan, mengetahui Ramadan dan mendapatkan peluang di bulan Ramadan, tetapi orang itu walam yughfar lahu, orang itu tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akibatnya apa? Orang ini adalah, kata Jibril, fadakhalan nar, orang itu akan masuk ke dalam neraka. Bahkan fa'ab'adahullah, semakin Allah jauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qultu, kata Rasulullah SAW, karena diperintahkan oleh Jibril, qul amin, wahai Muhammad, katakan olehmu amin. Karena itu aku katakan, faqultu amin, kata Rasul, aku mengatakan amin. Lalu berikutnya yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa man adraka abawaihi aw ahadahuma falam yabirrahuma famata fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah. Ini adalah bukan terkait dengan Ramadan, tapi saya sempurnakan bacanya, mudah-mudahan semakin sempurna juga berita dari Rasul untuk kita sekalian. Kata malaikat Jibril, barang siapa yang menemui kedua orang tuanya dalam keadaan hidup atau salah seorang dari keduanya, tetapi orang itu adalah tidak mendapatkan taufik untuk berbuat baik kepada keduanya, apalagi kalau durhaka, ikhwatul iman, maka orang itu ketika mati, maka orang itu fadakhalan nar, orang itu akan masuk ke dalam neraka. Fa'ab'adahullah, dan juga Allah akan semakin jauhkan orang itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul amin, kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, katakan olehmu amin. Faqultu amin, maka aku katakan yang kedua kali amin. Lalu berikutnya yang ketiga, wa man dzukirtu indahu falam yusalli 'alaika famata fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah. Kata malaikat Jibril, barang siapa yang namamu disebut di majlis itu atau pada suatu majlis, tetapi orang itu tidak mengucapkan salawat atas Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dengan dia mati, maka orang itu adalah akan juga bukan surga yang peluang yang akan dia raih, tetapi justru an-nar fa'ab'adahullah. Maka kata Rasul ketika disuruh oleh malaikat Jibril, qul amin, kata Rasulullah SAW, faqultu amin. Jadi 3 amin yang Rasul SAW ucapkan pada saat naik ke atas mimbar itu sebelum berkhutbah. Yang paling penting untuk kita ingat adalah yang pertama saya bacakan tadi, bahwa ternyata Ramadan ini adalah kesempatan untuk semua kita memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Rasul memberi aba-aba, memberi isyarat dalam hadis tadi bahwa ada orang yang justru orang lain memperoleh pengampunan, tetapi orang ini alpa dari mendapatkan pengampunan Allah. Bayangkan betapa ruginya. Padahal belum tentu Ramadan yang akan datang dia bisa hidup. Padahal belum tentu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan dia sehat seperti halnya sehatnya dia pada hari ini. Oleh karena itu, ikhwatul iman rahimani Allah iyyakum, mudah-mudahan 3 hadis yang saya sampaikan kali ini adalah semakin kita bergairah untuk beribadah saum, beribadah di bulan Ramadan ini, agar Allah SWT mengampuni dosa kita, agar Allah SWT melipat gandakan pahala untuk kita, agar Allah SWT menggolongkan kita termasuk orang-orang yang as-siddiqin dan as-syuhada, dan tentu setelah itu kita akan termasuk orang yang beruntung. Ikhwatul iman, mudah-mudahan selalulah kita berdoa pada Allah. Jangan mengecilkan doa. Berdoalah kepada Allah SWT agar kita selalu dianugerahi taufik
agar kita mudah di dalam beribadah, mudah di dalam menghambakan diri kepada Allah SWT, mudah di dalam memanfaatkan Ramadan ini dengan segala kebaikannya, sehingga kita bisa menikmati ibadah itu dengan utuh dan sempurna sampai akhir. Dan mudah-mudahan Allah berikan semua yang dijanjikannya kepada kita besok pada hari kiamat, ketika kita telah pergi dari dunia yang fana ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.